Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang di sini kita akan membahas pada judul yang telah diberikan oleh Imam Al-Qurtubi. Judulnya itu adalah bahwasanya tentang pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Dan saya akan membaca beberapa hadis yang berkaitan tentang itu, sembari nanti kita mencoba untuk mengambil sesuatu atau mengambil satu poin yang penting dari hadis-hadis yang kita baca. Dalam riwayat Bukhari diterangkan dari Anas bin Malik, Rasulullah itu bersabda, Innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu wa innahu la yasma' qur'ani alihim. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia telah dimasukkan ke dalam alam kubur dan teman-temannya yang tadi melayatnya sudah pergi meninggalkan dia, maka sempat orang yang diletakkan di dalam liang lahatnya itu mendengar suara terompah dari para pelayatnya sebelum mereka keluar dari kamar, sebelum mereka keluar dari kuburan itu. Atahu malakani fayuk idanihi fayakulani. Maka kemudian datanglah dua malaikat untuk menggantikan malaikat yang tadi membawa dia ke alam liang lahat. Karena kita faham bahwasanya malaikat itu bersilih berganti ketika mereka melaksanakan tugas mengiringi orang ketika meninggal dunia. Mungkin sudah saya sampaikan, orang kalau meninggal dunia yang mencabutnya malaikat maut. Yang membawa ruhnya bukan malaikat maut. Kalau ruh itu adalah orang yang beriman, maka yang akan membawa ruhnya itu adalah malaikatur rahmah, dengan membawa kain kafan dan minyak wangi dari surga. Kalau yang dicabut itu orang kafir, orang zalim, orang munafik, maka sesungguhnya yang datang malaikatul adab membawa dua barang pula. Yang pertama yaitu pecut yang diambil dari api neraka, yang kedua kain kafan yang diambil dari bahan api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dibawa sampai langit yang ketujuh, sampai kemudian dikembalikan lagi bertemu dengan jasadnya ketika jasad itu dibawa ke liang lahat. Setelah ketemu ruh dengan jasadnya di liang lahat, maka malaikat rahmah dan malaikatul adab sudah selesai pekerjaan mereka. Langsung digantikan lagi dengan malaikat mungkar dan nakir. Malaikat raqib dan atid kemana Ustaz? Malaikat raqib dan atid sudah selesai, tutup buku. Tepat ketika orang itu meninggal dunia, maka malaikat raqib yang mencatat amal kebaikan kita dan malaikat atid yang mencatat keburukan kita tutup buku. Lalu dia membawa catatan itu menuju kepada sisinya Allah. Itu rapinya betul para malaikat itu ketika mereka melaksanakan semua perintah yang telah ditetapkan oleh Allah, dan rapinya betul para malaikat itu melaksanakan setiap amaran yang datang dari Allah. Malaikat raqib dan atid melaporkan lalu menitipkan titipan itu supaya nanti menjadi saksi dalam kehidupan manusia itu pada hari kiamat nanti. Adapun kemudian malaikatur rahmah atau malaikatul adab membawa ruhnya sampai ketemu dengan jasadnya yang dibawa teman-temannya ke liang lahat. Maka pada saat itulah ketika dia dibawa ke liang lahat, maka dia sempat mendengar suara terompah orang yang keluar dari kuburan. Yang keluar terakhir kali dari kuburan itu dia sempat mendengar. Malaikatur rahmah selesai tugasnya, maka digantikan oleh malaikat mungkar dan nakir. Dan itu menunjukkan kerapian para malaikat melaksanakan amaran dari Allah. Maka atahu malakani, akan datang dua malaikat. Dua malaikat itu adalah malaikat mungkar dan nakir, fayakulani. Maka dua malaikat itu berkata, Ma kunta taqulu fi hadar rajul. Apa yang kalian katakan tentang laki-laki ini? Maka dihadapkan kepadanya seseorang yang kita kenal di dunia dengan nama Rasulullah Muhammad akan dihadapkan. Nah, ini dihadapkan ini para ulama berbeda-beda. Dihadapkan tulisannya atau diperdengarkan kepadanya tentang nama Muhammad. Maka setelah itu para malaikat itu berkata, apa yang kalian katakan tentang laki-laki ini? Maka fayaqulu, fa'amal mu'min, adapun orang yang beriman, fayaqulu asyhadu annahu abdullah wa rasuluhu. Maka sesungguhnya kalau dia yang ditanya orang yang beriman, yang betul-betul beriman, maka dia tahu bahwasanya itu adalah Rasulullah. Karena keimanan itulah yang menjadi penyumbang terbesar, dia bisa menjawab bahwasanya itu adalah Muhammad, hambanya Allah dan Rasulnya Allah. Setelah orang itu mampu menjawab laki-laki tadi bahwasanya itu adalah Rasulullah, sebagaimana yang benar adanya itu adalah Muhammad Rasulullah, maka kemudian dua malaikat itu berkata, fayuqalu lahu. Maka dua malaikat itu berkata, ungdur ila maq'atika minan nar. Ini loh tempatmu di neraka, asalnya ini nih.
Ya, qad abdalahullahu laka, qad abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah fayarahuma jami'an. Maka sesungguhnya ketika ini tempatmu di neraka, karena kamu mengetahui tentang laki-laki ini adalah Muhammad, seorang hamba dan rasulnya Allah, Allah mengganti tempatmu di neraka dengan sebuah tempat dan bangku di surga. Dan mereka kemudian melihat kedua tempat itu, artinya melihat surga itu dengan begitu nyata. Di sini kita menjumpai bahwasanya termasuk salah satu perkara yang akan didapatkan menjadi tes, menjadi sebuah ujian bagi mereka ketika di dalam kubur itu adalah tentang bagaimana dia mengenal Rasulullah. Jadi ini kemudian tentang sesuatu yang berat, tentang sesuatu ujian dalam kehidupan di akhirat. Dan ternyata ujian kita nanti di akhirat itu berkaitan tentang Rasulullah SAW. Maka disinilah kita akhirnya paham salah satu fakta tentang Munkar dan Nakir ialah mereka itu memperlihatkan Rasulullah untuk memberikan dan menguji pertanyaan di dalam kubur. Dan itu yang kita baca di dalam hadis yang diriwayatkan dalam riwayat Bukhari dari Anas bin Malik. Saya bacakan lagi, kemudian Qatadah melanjutkan. Wa ammal munafiq wal kafiru fayuqalu lahu ma kuntu taqulu fi hadzal rajul fayaqulu la adri kuntu aqulu ma yaqulun nas fayuqalu la daraita wa la talita wa yudrabu bimatarik min hadidin darbatan fayasihu sayhatan yasmauha mayyalihi ila tsaqalain. Maka kemudian dikatakan oleh Rasulullah, adapun orang munafik dan kafir, yang disebutkan oleh Rasulullah dua. Adapun orang munafik dan orang kafir, ya, orang munafik yang zahirnya Islam tetapi hatinya benci kepada Rasulullah, benci kepada Allah, dan orang kafir ketika ditanya tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang kamu katakan tentang orang ini? Maka dia akan menjawab, saya tidak tahu, saya hanya mengatakan apa yang dikatakan orang. Maka sesungguhnya para malaikat itu berkata tegas dan keras kepada orang tersebut. Kamu tidak tahu, kamu tidak membaca, lalu dia dipukul kepalanya dengan palu dari besi, sekali pukul antara kedua telinganya, maka menjeritlah dia dengan jeritan yang terdengar oleh makhluk di sekelilingnya. Semua makhluk itu mendengar, kecuali adalah jin dan manusia. Disitulah kita mendapati dari berbagai macam hadis, itu dari riwayat Bukhari. Kita juga menjumpai dari riwayatnya Ibnu Majah. Kita juga menjumpai pula dalam riwayatnya Imam Tirmidzi dan berbagai macam riwayat yang lainnya. Ternyata kita akan mendapati bahwasanya salah satu di antara perkara yang betul-betul menjadi titik penekanan ketika manusia itu berada di dalam kuburnya, ketika mereka didatangi oleh Munkar dan Nakir, maka sesungguhnya ujian pertanyaan tentang alam kubur itu berkaitan bagaimana dia memandang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang mukmin adalah orang yang mampu mengatakan ini Muhammad, Abdullah wa Rasuluhu, ini Muhammad, seorang hamba dan Rasulnya, walaupun kita belum pernah melihat Rasulullah. Karena apa? Karena keimanan yang kita pupuk ketika mencintai Allah dan mencintai Rasulullah, itulah yang menjadikan orang itu mampu menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir ketika Munkar dan Nakir memperlihatkan ini siapa ini. Maka orang mukmin mengatakan itu Abdullah, wah itu adalah Muhammad, Abdullah wa Rasuluhu. Dia itu seorang hamba dan dia seorang Rasul. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.